Laisal ilmu bi kasratir riwayat. Ilmu bukan kena banyak ngapal hadis, banyak ngapal ayat, bukan. Tapi ilmu adalah ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ketika bijinya pecah, dia mulai mengeluarkan tunas, maka datang semut akan menggigit. Oleh sebab itu semut akan menggigit. Untungnya ada kapur barus, akhirnya semut tidak jadi menggigit. Lalu kemudian batangnya menjadi hitam, kuat. Semut mencoba untuk menggigit, nggak bisa lagi, patah gigi semut karena dia sudah kuat. Tapi kemudian pucuknya selalu aja ada setan datang. Setan mau memakan batangnya, batangnya selamat. Setan mau makan akarnya, akarnya selamat. Kuman bakteri, hama, wereng mau memakan pucuknya, pucuknya yang hijau segar, semua mau makan. Apalagi mereka mulai memanjat ke atas, pucuk dia mau makan. Ini setan selalu merusak ruh kita. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Makanya setan datang dari 4 arah. La atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ruh akan senantiasa dia ganggu. Saat di rahim dia ganggu, tapi ibunya selalu baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamma. Al-Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil sekali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali, qul huwallahu awal Al-Baqarah sampai walaikumul muflihun. Ayat kursi ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis, setelah itu dia baca, dia tiupkan ke telapak tangan, dia usapkan ke wajah, ke kepala, dia tiupkan ke air, dibacakan ayat-ayat itu, ditiupkan ke air. Selesai itu diminum, bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk apa semua? Supaya jangan sampai diganggu sama setan. Dibaca kuat, karena setan takut kalau suara yang kuat. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen ngeliat setan, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngeliat setan. Kalau ada orang yang bisa ngeliat setan, Ustaz, saya tadi malam ngeliat gondorwo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, maka kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa melihat setan, matanya sudah dimasuki setan, karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah, itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka nggak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat 2 hari udah bisa melihat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian Pak Ustadz, berat sekali. Saya lihat ke belakang, ada sundel bolong numpang 2. Emang dia nggak ada kerja lain mau numpang? Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga, jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, gundurwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustadz? Makhluk cuma ada 2. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Cuma ada 2. Makhluk yang nampak namanya ins, makhluk yang nggak nampak, nggak kelihatan namanya jin. Jin ini terbagi 2. Jin yang baik namanya jin muslim, jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29, inna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim, wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasyada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca, qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'ana farum minal jin,
ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami, kata jin, mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajaba, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur itu lebih parah daripada jin. Jin aja dengarkan baca Quran menakjubkan, dia bilang buka surat Al-Jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannama hataba. Mereka akan menjadi bahan bakarnya, kayu bakarnya api neraka. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Ustaz nunjuknya jangan ke depan lah, oke ke belakang. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Jin yang kafir inilah disebut dengan syaiton. Induknya iblis. Komunitasnya jin. Yang baik muslim, yang enggak baik kafir. Yang enggak baik ini kafir. Nama lainnya syaiton. Induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa syayatinal insi wal jin, ada setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Kalau begitu auzubillahi minasyaiton, itu bukan cuma untuk jin, bukan. Terus untuk ente juga. Kalau ada nanti kawan yang selalu menggoda-goda, baca dia auzubillahi minasyaitonirrajim. Ente mau ngusir setan ya? Enggak ngusir ente. Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insya Allah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi dia lebih hafal dari kita. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal, dari bawah. Mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas, lalu kemudian dia pun keluar dari atas, lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, keluar keringat dari jabin. Kalau ini namanya jabhah, kening. Kalau ini namanya jabin, yang di atas jabin. Kalau gabin roti, ini jabin namanya. Salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis ini. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Sholatku enggak seberapa, puasa sunatku enggak seberapa, ilmuku enggak seberapa, amalku enggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu, biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang keringat rekayasa. Nanti mentang-mentang Ustaz ceramah tanda husnul khotimah, ada keringat di atas. Pas tetangga